Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasetyo Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan apa itu ideologi politik. Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Teori Pancasila, komunis Karl Friedrich Engels dan pengikut mereka sering dikenal dengan Marxisme. Dianggap sebagai ideologi politik yang paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad ke-20. Kepopuleran ideologi berkat pengaruh dari moral entrepreneurs yang kadangkala bertindak dengan tujuan mereka sendiri. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, mitologi, atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya. Ada juga yang memakai agama sebagai ideologi politik. Hal ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan. Islam, contohnya, adalah agama yang holistik. Ideologi politik adalah seperangkat tujuan dan ide-ide yang mengarahkan pada satu tujuan, harapan, dan tindakan. Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Pancasila adalah paham ideologi yang berdasarkan 5 sila dalam Pancasila. Kebebasan telah muncul sejak adanya manusia di dunia, karena pada hakikatnya manusia selalu mencari kebebasan bagi dirinya sendiri. Bentuk kebebasan dalam politik adalah pada zaman dahulu penerapan demokrasi di Athena dan Roma. Tetapi kemunculan liberalisme, sebuah paham pada abad akhir ke abad 17. Liberalisme berasal dari kata liberal yang berarti bebas. Dalam liberalisme, kebebasan individu, pembatasan kekuasaan atau raja, dan persaingan pemilik modal atau kapital. Karena itu, liberalisme dan kapitalisme terkadang dilihat sebagai sebuah ideologi yang sama. Liberal muncul pada abad ke-17 berhubungan dengan runtuhnya feodalisme di Eropa dan dimulainya zaman Renaissance, lalu diikuti dengan gerakan politik masa revolusi Prancis. Liberalisme pada zaman ini terkait dengan Adam Smith yang dikenal sebagai liberalisme klasik. Pada masa ini, kerajaan atau pemerintahan bersifat lepas tangan sesuai dengan konsep laissez-faire. Konsep ini menekankan bahwa kerajaan harus memberi kebebasan berpikir kepada rakyat, tidak menghalang pemilikan harta individu atau kumpulan, kekuasaan kerajaan yang terbatas, dan kebebasan bagi rakyat. Seruan kebebasan ini dikumandangkan setelah sebelumnya pada abad ke-16 dan awal abad ke-17. Reformasi gereja dan kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat yang tertekan dengan kekuasaan gereja ingin membebaskan diri dari berbagai ikatan, baik agama, sosial, dan pemerintahan. Menurut Adam Smith, liberal berarti bebas dari batasan atau free from restraint. Karena liberalisme menawarkan konsep hidup bebas dari pembebasan pengawasan gereja dan raja. Di Inggris, setelah beberapa kali berlangsung perang Napoleon, liberalisme kembali berpengaruh dengan bangkitnya Benthamites dan mazhab Manchester. Keberhasilan terbesar liberalisme terjadi di Amerika hingga menjadi dominan sejak tahun 1776 sampai sekarang. Dengan liberalisme, Amerika sekarang menjadi sebuah negara yang besar dan dianggap polisi dunia. Di sana, kebebasan dijunjung tinggi karena hak-hak tiap warga negara dijamin oleh pemerintah. Sehingga jangan heran kalau tingkat kompetisi di sana sangat tinggi. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya.
Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.